Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam renungan KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Saat ini Kamis tanggal 22 Desember 2022. Saya akan membacakan renungan yang telah ditulis oleh Ibu Sumartina. Saat ini Ibu Sumartina belum bisa bersama-sama dengan kita karena Ibu Sumartina masih dalam pemulihan kesehatannya. Mohon untuk didoakan. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita awali renungan pada saat ini dengan berdoa. Menghadap kehadiran-Mu ya Allah untuk memohon berkat-Mu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam jiwa raga rohani kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Namun saat ini saya hanya akan membacakan yang di ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema pada saat ini yaitu mengembangkan spiritualitas Kristen. Ibu-ibu yang terkasih, bacaan Matius 2 ayat 1 sampai 12 merupakan cerita dari perikop orang-orang Majus dari timur. Adalah para ahli perbintangan dari timur yang percaya bahwa munculnya sebuah bintang yang cemerlang menjadi tanda kelahiran seorang pemimpin besar. Dan dalam cerita itu, para Majus tersebut dengan perbekalannya mencari di mana calon pemimpin besar itu dilahirkan. Mereka ingin bertemu dengan mengikuti panduan kemana cahaya bintang itu memancarkan cahayanya yang cemerlang. Tidak diketahui dengan pasti orang-orang Majus dari timur itu dari daerah mana tempatnya. Hanya diperkirakan saja mungkin jauh dari sebelah timur kota Yerusalem saat itu. Namun yang sangat penting perlu diperhatikan di sini, kenapa orang-orang Majus itu bersusah-susah meninggalkan negerinya mencari sang calon pemimpin besar yang barusan lahir, dan pencariannya tertuju kepada orang Yahudi di Yerusalem. Kita berpikir bahwa memang cahaya bintang memancar di daerah sekitar Yerusalem, di mana bangsa Israel atau Yahudi berada. Kemudian terhadap ahli perbintangan kita juga berpikir tentunya tidak terlalu mudah untuk belajar mengetahui rahasia semesta alam ini. Apakah pada waktu itu sudah ada perguruan tinggi dengan jurusan ilmu perbintangan? Tetapi yang jelas, pastilah mereka sudah dengan teliti menekuni, mempelajari tentang perilaku bintang dengan segala apa yang ditimbulkannya. Untuk menemukan kepastian, harus melihat
mungkin dari atas gunung, bukit, lembah, sawah, ladang, padang, gurun, dan lain-lainnya, sehingga menemukan suatu kepastian keyakinan bahwa apa yang dipelajari merupakan suatu kebenaran. Sebagai kelanjutannya, tibalah orang-orang Majus itu di Yerusalem, dan pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Herodes. Mereka bertanya, "Di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur." Terkejutlah Raja Herodes dan cemburu, mungkin karena ada pesaing sebagai raja. Dengan tipu muslihatnya, kelicikannya, ia menyuruh orang Majus itu mencarinya. Kalau sudah ketemu, agar kembali kepada raja untuk memberitahu tempatnya, dan dia pun akan menyembahnya. Tentu saja, bukannya Raja Herodes akan menyembahnya, tetapi merencanakan pembunuhan terhadap bayi calon raja besar tersebut. Singkat cerita, dengan tanda atau pandu cahaya bintang yang cemerlang tersebut, ketemulah dengan sang bayi calon pemimpin besar itu di sebuah kandang, terus mempersembahkan apa yang telah dibawa dari negerinya, emas, kemenyan, dan mur, atau sarana yang biasa dipakai peribadatan orang Yahudi. Dan sesuatu yang kita mengerti di sini, ketika ia akan kembali kepada Raja Herodes, mereka bermimpi mendapat pesan, "Jangan kembali ke Herodes." Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perjalanan jauh orang-orang Majus dari timur menggambarkan perjalanan spiritualitas di mana dengan bekal keyakinan dan kuat atas tanda-tanda semesta alam, mereka berupaya untuk dapat bertemu dengan sang pemimpin yang baru lahir. Mereka membawa sarana-sarana peribadatan yang diperlukan agar dapat lebih dekat, terikat dengan sang pemimpin. Mereka mendapatkan pesan melalui mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, perencana pembunuhan terhadap sang pemimpin yang baru lahir. Menempuh jalan yang lain dalam petunjuk yang maha kuasa, supaya terhindar dari jalan yang akan ditempuh Herodes. Dan ini merupakan dasar atas permulaan perjalanan spiritualitas Kristen. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdasarkan pemahaman perjalanan orang-orang Majus dari timur, kita akan berbicara tentang spiritualitas. Seperti saat-saat ini, baru marak orang-orang membicarakan tentang spiritualitas, di mana dipahami sebagai kerinduan atau keinginan roh diri untuk dapat hidup lebih dekat dengan yang disebut Tuhan. Dan ada beberapa pengertian yang mungkin kita dapat pahami tentang: 1. Spiritualitas alam, yang membicarakan tentang bagaimana tata cara orang menghargai semesta alam ciptaan Tuhan.
ini dan mensyukurinya, menumpahkan rasa rindu untuk mendekatkan diri dengan memanfaatkan dan memelihara hewan, tumbuh-tumbuhan, sawah, ladang, pohon, peneduh halaman atau jalan, memelihara sumber-sumber air, udara agar segar, matahari, bulan, bintang, tanah yang dipijak menjadi asri. Apapun yang tercipta dipahami merupakan perwujudan cinta kasih Tuhan, maka perlu diuri-uri. Yang kedua, spiritualitas agama yang membicarakan tentang tata cara bagaimana orang percaya atau beragama mendekatkan diri dengan yang disebut Tuhan, atau sejauh mana orang berupaya memenuhi perasaan rindu untuk bertemu dengan Tuhannya. Mungkin ada beribadah, berpuasa, bernyanyi untuk Tuhan, mendalami kitab suci, meditasi atau semedi, mengosongkan diri, mencari tempat atau situasi sepi untuk melaksanakannya, dan lain-lain. Yang ketiga adalah spiritualitas Kristen lebih mengerucut dari spiritualitas alam dan agama. Spiritualitas Kristen adalah pengalaman akan Tuhan Yesus. Namun, pertama dan terutama spiritualitas Kristen adalah hubungan yang mendalam dengan Tuhan, dalam arti Yesus Kristus, yang dimungkinkan oleh kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Di sini roh manusia didasarkan pada Roh Kudus dan mengalami keintiman dan kesatuan mistik dengan Tuhan. Dengan demikian, pertumbuhan rohani berkembang ke hubungan yang semakin dalam dan dekat dengan Tuhan. Dalam hubungan ini, kehendak dan karakter kita semakin sesuai dengan kehendak dan karakter Tuhan, dan kita menjadi lebih utuh. Selanjutnya, kita menemukan kemanusiaan kita. Kita menjadi lebih manusiawi dan seutuhnya. Perlu ditegaskan sebagai orang Kristen bahwa dalam hubungan dengan Tuhan, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Saat kita pulang kepada Pencipta, Penebus Tuhan kita menemukan di mana kita berada dan siapa diri kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke tema kita saat ini adalah mengembangkan spiritualitas Kristen. Kenapa mengembangkan, bukan menumbuhkan? Karena kami percaya bahwa sebenarnya spiritualitas Kristen sudah tumbuh bagi orang-orang milik Kristus, namun belum atau kurang berkembang atau kurang matang. Dalam ilmu tumbuh kembang manusia, ada istilah tumbuh semakin besar, tinggi, lebar, isi atau fisik. Berkembang itu lebih ke kematangan atau kedewasaan psikologis, spiritual, dan sosial. Mungkin telah dilaksanakan, tapi
belum terasakan, belum memenuhi kepenuhan rohani, belum berdampak kepada sesama. Sementara memang spiritualitas orang Kristen akan kelihatan nampak berkembang saat-saat akan mengadakan peringatan keagamaan Kristen seperti Natalan, Paskahan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus, riyoyo unduh-unduh. Banyak orang Kristen meluangkan waktu untuk ambil bagian dengan kegiatan, dengan mengolah berbagai kemampuan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ada aksi puasa untuk membangun gereja, menjalin hubungan dengan masyarakat, menolong sesama, berwisata rohani, dan lain-lain. Namun, sebenarnya belumlah cukup untuk itu semua. Apalagi kehidupan milenial ini orang disibukkan oleh penggunaan teknologi canggih yang memeras otak, fisik, mental, keuangan yang semakin membuat runtuhnya hubungan sosial, spiritual. Eksistensi Allah, Tuhan, dan sesama digantikan dengan teknologi digital. Sebenarnya lah perjalanan orang-orang Majus ke Yerusalem untuk bertemu sang bayi Kristus, melihat lebih dekat, untuk bertatap muka dengan calon pemimpin besar raja Yahudi ini merupakan perjalanan spiritualitas Kristen pertama-tama. Seperti yang telah diceritakan tadi, perjalanan yang penuh perwujudan spiritualitas, mengolah pikiran tentang pengetahuannya tentang kelahiran Kristus sebagai sang calon pemimpin besar dengan tanda-tanda semesta alam. Mensyukuri dengan segala yang tercipta merupakan inspirasi yang dianugerahkan yang kuasa tentang rahasia kehidupan. Mensyukuri dengan apa yang telah tercipta, emas sebagai persembahan yang dianggap layak kepada raja atau pemerintah, kemenyan atau wewangian dari pohon gaharu sebagai lambang doa yang beriman, puji-puja yang diperkenan Allah, mur atau damar, wewangian dari getah pohon karet yang jikalau dirasakan pahit adanya merupakan lambang duka cita, sengsara, penderitaan, kubur yang sepi, dibawa dalam perjalanan untuk dipersembahkan sebagai ikatan kasih setia Tuhan terhadap ciptaannya dan kebutuhan untuk sarana beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Perjalanan spiritualitas membuat hidup lebih dekat dengan Tuhan, memahami kehidupan, membawa keselamatan yang bukan saja teruntuk orang-orang Majus pada saat itu, tetapi juga untuk keselamatan bayi yang baru lahir itu. Ketika orang-orang Majus mau pulang dari pertemuannya dengan bayi Kristus, diberikan mimpi agar tidak kembali kepada Herodes. Ini merupakan pesan rohani untuk keselamatan
bagi orang yang mencari Tuhan. Tentu saja Tuhan telah mengetahui rencana Raja Herodes yang akan membunuh mereka. Jadi kembali kepada Herodes berarti kematian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencoba memahami apa arti spiritualitas kalimat firman Tuhan yang menjadi tema Natal PGI tahun ini. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Telah diceritakan tentang perjalanan spiritualitas Kristen dan cara meditasi Kristen. Marilah kita tingkatkan, bahkan kembangkan kerinduan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, agar kita mengalami kepenuhan akan Tuhan di tengah zaman yang semakin mendekati akhir zaman ini, yang serba ekstrim, agar kita semua dalam keselamatan. Jalan lain tentu saja bukan jalan untuk kembali ke Raja Herodes atau hidup keduniawian yang penuh ancaman keselamatan. Namun jalan lain adalah jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Tuhan dan Kristuslah, jalan dan kebenaran dan hidup yang diberikan kepada kita dengan segala ajaran teladannya untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Negeri kita adalah kerajaan Allah, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dengan damai sejahtera. Mungkin kita telah menjalankan spiritualitas dengan meluangkan waktu berdoa, memahami kitab suci, merenungi eksistensi Allah yang maha segalanya dalam perwujudannya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mengagumi atas mahakarya Allah semesta alam, menikmati dan mensyukuri dengan segala yang tercipta, menjalin hubungan erat dengan ciptaan Tuhan, melantunkan puji-pujian kepada Tuhan sehingga menemukan rasa dekat dengan Sang Pencipta. Mengosongkan diri dalam rangka untuk menerima pesan-pesan istimewa, bisikan atau mimpi atau petunjuk yang menuntun menyelaraskan kehidupan jiwa, raga, dan rohani kita. Kita meningkatkan, bahkan mengembangkan cara-cara pendekatan diri kepada Tuhan Yesus lebih dari rutinitas dalam peringatan keagamaan, melainkan membiasakan diri setiap saat dan waktu, dari bangun tidur dini hari sampai mau tidur di malam hari, dipenuhi puji-puji syukur, nyanyian, doa, pembacaan kitab suci, pelayanan kepada sesama, baik dengan sekitar kita, baik dengan ciptaan Tuhan. Dan apabila sudah membiasakan diri dengan hal-hal tersebut, pastilah damai sejahtera itu bisa kita rasakan. Semoga renungan saat ini membuat semangat menjalani hidup di hadapan Tuhan. Amin.
Demikianlah ibu-ibu renungan pada hari ini, akan kita tutup dengan doa. Mari ibu-ibu kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah perkenankan kami merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya menjadikan kami berada dalam jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Dan terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Oh